Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempraktekkan hasil praktikum tentang ekosistem darat dan pencemaran lingkungan dari mata kuliah praktikum IPA di SD dengan tutor Bapak Yulian Sutirto. Presents by Group 1. Oke, kami dari kelompok 1 terdiri dari Batratul Laili, Bapak Humaidi, Ibu Yunita, Ibu Maslufa, dan Ibu Ulfi Zulaifa. Pertama kali kami akan mempresentasikan tentang ekosistem darat. Ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik tak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Nah, komponen-komponen ekosistem ada dua, yaitu abiotik dan biotik. Apa itu? Biotik adalah komponen yang terdiri dari makhluk hidup. Makhluk hidup itu bisa menjadi produsen, konsumen, atau pengurai. Bisa juga disebut decomposer. Abiotik. Apa itu abiotik? Abiotik adalah komponen makhluk tak hidup. Bisa dari suhu, sinar matahari, air, angin, udara, atau kelembapan. Nah, berdasarkan cara terbentuknya, ekosistem dibagi menjadi dua, yaitu ekosistem buatan dan ekosistem alami. Ekosistem buatan contohnya sawah, kolam ikan, akuarium, dan lain-lain. Untuk ekosistem alami contohnya hutan, danau, laut, padang pasir, dan yang lainnya. Nah, tujuan pengamatan kami adalah membandingkan komponen-komponen yang ada pada ekosistem alami dan ekosistem buatan. Alat dan bahan yang dipersiapkan terlebih dahulu. Yang pertama ada log, kaca pembesar, ada seperangkat alat tulis untuk mencatat hasil pengamatan, dan ada barometer on Play Store. Oke. Ini adalah contoh ekosistem alami. Dan ini adalah komponen-komponen abiotik yang ada di ekosistem alami yang kami contohkan. Ada air, kondisinya cukup, suhunya 31 derajat Celcius, anginnya sepoi-sepoi, tanahnya subur karena karena ada bantuan humus. Karena jatuhnya daun-daun menjadi humus. Cahayanya cukup. Untuk komponen biotik, makhluk hidup ada tumbuhan, hewan, dan pengurai. Pengurainya terdiri dari bakteri, jamur, cacing, ada rayap juga. Untuk hewan ada kadal, belalang, ulat, semut, burung, nyamuk, kupu-kupu, dan lalat buah. Jenis tumbuhannya beragam, ada pohon mangga, ada pohon benalu juga yang tertempel di pohon mangga, ada rumput gajah, pohon pisang, pohon papaya, rumput, pohon apel pucat, pohon kersen, dan tanaman menjalar. Selanjutnya untuk contoh ekosistem buatan, ini dia. Komponen-komponen yang ada di dalamnya ada komponen biotik dan abiotik. Untuk komponen abiotik ada airnya sedikit, untuk di situ dikontrol sedikit airnya. Suhu 31 derajat Celcius, anginnya sepoi-sepoi. Untuk tanah subur untuk pot, dan untuk cahayanya cukup. Komponen makhluk hidup atau komponen biotik pada ekosistem buatan tadi ada pengurainya, ada bakteri dan cacing tanah. Untuk jenis hewan ada semut, belalang, dan kupu-kupu. Tumbuhan ada pohon palem, tanaman sirih hias, tanaman pucuk merah, pepaya Jepang, dan tanaman hias lainnya. Berdasarkan pengamatan tadi, kesimpulan kami untuk ekosistem buatan yaitu ekosistem yang memang sengaja dibuat dan dikontrol manusia, baik dari segi airnya atau dari tanah juga. Untuk ekosistem alami adalah ekosistem yang tidak ada campur tangan manusia. Selanjutnya,
kami akan mempresentasikan tentang praktikum pencemaran lingkungan. Landasan dari praktikum kami, karena pertumbuhan penduduk yang semakin pesat menyebabkan meningkatnya kebutuhan manusia. Kegiatan manusia yang sangat beragam secara langsung atau tidak akan mempengaruhi lingkungan. Contohnya dengan banyaknya sampah, penggunaan pestisida dan bahan-bahan kimia lainnya. Hal ini akan sangat mengganggu keseimbangan ekosistem. Oke, tujuan praktikum kami yaitu mengamati pengaruh deterjen sebagai bahan kimia terhadap perkecambahan kacang hijau. Alat dan bahan yang perlu dipersiapkan adalah ada sendok, gelas 13 buah, tisu secukupnya, kertas timah untuk menutup gelas nantinya agar kedap cahaya, kemudian ada penggaris atau mistar, kertas label, air ledeng, dan deterjen. Nah, setelah semuanya sudah dipersiapkan, cara kerjanya sebagai berikut. Oke, larutkan deterjen ke dalam air yang sudah diberi label 100%, kemudian separuh air itu kita masukkan ke gelas yang 50%, ditambah air ledeng, kita masukkan separuhnya lagi ke gelas yang berlabelkan 25%, ditambah air, masukkan separuhnya lagi, ditambah air, separuhnya masukkan lagi ke yang satunya, kita tambah air sampai di gelas yang terakhir. Kemudian kita letakkan kacang hijaunya masing-masing 10 biji. Ya, setelah itu kita tuangkan sesuai label masing-masing. Kita tuangkan air tadi. Oke. Setelah itu kita tutup dengan kertas timah seperti ini. Oke, berdasarkan hasil praktikum kami, hasil pengamatannya adalah hari pertama 1 kali 24 jam untuk yang kadar 100% belum ada pertumbuhan. Kadar 50% bijinya membuka, ada yang membuka tumbuh tunas, ada yang tumbuh tunas sedikit. Untuk yang kadar 25% tunasnya lumayan panjang. Kadar 12,5% tunasnya juga lebih panjang daripada yang 25%. Kadar 6,25% ini sudah membuka semua, ada yang membuka dan tunasnya juga lebih panjang dari yang sebelumnya. Untuk kadar 3,1% tunasnya juga lebih panjang. Dan yang pasti untuk gelas kontrol yang hanya berisi air ledeng murni, ini sampai sudah tumbuh batang. Untuk hari kedua 2 kali 24 jam yang kadar 100% ada tumbuh tunas sedikit, tapi mohon maaf di foto tidak kelihatan. Untuk yang 50% tunas sudah mulai memanjang dan semuanya sudah mengalami pertumbuhan sampai kadar 3,1%, 10%. Untuk yang gelas kontrol malah sudah tinggi. Oke, berdasarkan hasil praktikum kami, kesimpulan yang kami dapat bahwa kecambah pada kadar konsentrasi tertentu, yaitu konsentrasi yang rendah, masih bisa mengalami pertumbuhan, tapi ada hambatan. Jadi pertumbuhannya terhambat jika dibandingkan dengan gelas kontrol tadi, gelas yang hanya berisi air murni tanpa ada bahan-bahan kimia. Tetapi pada konsentrasi tinggi, jadi jika bahan kimianya tinggi, kecambah tumbuh namun tidak mengalami pertumbuhan.
dan pada akhirnya akan mati. Oke, terima kasih. Itulah presentasi dari kami kelompok 1. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.